Pilpres 2014, saya adalah memilih Pak Prabowo. Sejujurnya, saat itu saya masih diliputi keraguan akan keduanya. Saya bingung menentukan siapa yang cocok untuk memimpin Indonesia, ketegasan Prabowo atau kemerakyatan Jokowi. Saya merasa apapun bisa dicitrakan. Well, kita tahu bagaimana media bisa membentuk opini dengan framing yang bermacam-macam. Apalagi capres pasti punya tim ses. Mereka pasti berusaha membuat citra yang baik supaya paslonnya sukses. Akhirnya, di Pilpres 2014, saya memilih Pak Prabowo karena merasa ketegasan beliau bukan pencitraan. Itu adalah karakter yang memang sudah melekat kepadanya bertahun-tahun. Dan menurut saya, pemimpin yang tegas adalah pemimpin yang diperlukan oleh negara ini. Pilpres 2014, Prabowo kalah. Jokowi menang. Tapi saya sebagai pemilih Prabowo tetap merasa menang. Kenapa? Saya menulis ini di Instagram. KPU sudah mengumumkan secara resmi, Jokowi JK, pasangan presiden dan wakil presiden baru buat Indonesia. Saya pemilih Prabowo, tapi saya tetap merasa menang. Menang karena sudah menggunakan hak pilih. Menang sudah berhasil menahan jari ini buat tidak menghasut followers di sosial media untuk memilih capres yang sama seperti pilihan saya dengan cara menjelekkan capres lainnya. Menang karena berhasil tidak menjadi domba dan menjadi sarana adu domba. Menang karena berhasil menjadi pemilih yang bukan penggemar fanatik dan suka menyerang pemilih berbeda. Kalau pendukung yang menang membuli dan pendukung yang kalah nyinyir, itu pilihan. Kalau di kalangan elit politik masih berantem, saya tidak peduli karena tidak mau menjadi alat. Selamat ya Indonesia. Waktu berjalan, status saya bukan lagi pemilih Prabowo atau pemilih Jokowi. Saya adalah rakyat Indonesia yang berharap besar bahwa negara berflower ini akan menjadi negara maju. Lalu beberapa hal mengubah pandangan saya yang dulu. Sebagai musisi, saya berkeliling Indonesia untuk menghibur masyarakat. Saya bertemu ribuan orang. Saya bertemu ribuan keadaan. Kebetulan saya adalah musisi yang beruntung yang mendapat kepercayaan untuk menjadi duta sebuah brand rokok untuk melakukan tur ke desa-desa di Indonesia. Dalam 1 tahun, saya pernah mengunjungi lebih dari 70 desa. Sampai saat ini, kurang lebih 300 desa sudah saya kunjungi. Bukan hanya bernyanyi, tapi menyerap informasi tentang desa itu, lalu saya bagikan melalui cerita saya di media sosial. Di desa, saya bertemu langsung dengan masyarakat, tanpa batas. Saya bertemu muspika atau musyawarah pimpinan kecamatan yang terdiri dari camat, kapolsek, dan danramil. Saya bertemu lurah, bertemu RW, bertemu RT, kepala dusun, tokoh masyarakat, dan juga penduduk desa. Saya sering bertanya secara personal, bagaimana keadaan desa di era pemerintahan Jokowi? 95% menjawab, bagus sekali. Programnya mendukung desa untuk menjadi lebih maju. Mereka merasa diperhatikan. Desa adalah kenyataan, kota adalah pertumbuhan. Apa yang terjadi di desa menggambarkan wajah sebuah negara. Itu menurut saya. Pandangan saya tentang Pak Jokowi berubah. Ternyata beliau memang bekerja untuk membenahi negara ini. Saya mendengar langsung dari orang-orang yang dianggap sebagai kelas bawah. Bukan orang kota yang dianggap kelas menengah. Atau mereka yang ada di kelas mewah. Saya harus mengakui bahwa saya salah. Ternyata, citra memasyarakat yang ditonjolkan Jokowi saat kampanye bukan sesuatu yang dipaksakan. Itu kenyataan. Saya juga mengamati, selama masa pemerintahannya, Jokowi peduli pada perkembangan dunia digital dan kaum milenial. Banyak sekali kreator yang diundang ke istana untuk sharing. Ya, kalau 6 bulan belakangan ini sih mungkin aja untuk menarik simpati. Tapi yang saya amati, hal ini terjadi sejak awal kepemimpinannya dan saya melihat konsistensi. Satu hal lagi, orang-orang di sekeliling Jokowi. Saya melihat orang-orang muda, orang-orang kreatif, orang-orang pintar, orang-orang berintegritas. Saya melihat harapan bahwa negara ini akan tumbuh menjadi negara dengan banyak pemimpin muda yang memiliki visi dan misi hebat dengan ide-ide yang segar. Soal ketegasan yang tadinya saya ragukan, saya melihat sebuah video Pak Jokowi berkata bahwa sekarang beliau tidak lagi mau diam. Beliau akan lebih tegas lagi. Well, pasti akan ada kekurangan. Siapa yang gak memiliki kekurangan? Saya bicara di sini bukan karena dibayar. Saya juga bukan artis yang masuk ke dalam sebuah partai untuk nyalek yang harus bersuara sesuai dengan partai yang mengusungnya. Saya tidak akan menjelekan Pak Prabowo, karena sekali lagi, dalam Pilpres 2019, saya ingin menjadi pemilih yang menang. Menang dari godaan untuk saling menjelekan. Menang dari godaan untuk menyebarkan berita-berita jelek tentang siapa yang tidak saya jagokan. Pilpres 2019, saya merasa perlu memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi untuk melanjutkan apa yang sudah dimulainya. Saya Anji Manji, dan saya bersama Jokowi. Selama hidup di bawah atap yang sama, merah putih gagah perkasa, jangan saling menghina, lupakan makna cinta hanya karena kita berbeda.